Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Bapak Dr. Yayat. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan terus membersamai Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Terusnya ini panjang banget Pak, supaya terus-terusan Pak. Bersambung. Iya. Kemudian yang terhormat juga Bapak Adimus, terima kasih Pak Adimus, Ketua Satgas kita, dan tentu saja Ibu Bapak semua dan teman-teman mahasiswa, anggota Satgas yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Hari ini kita berkumpul di sini untuk melakukan pelatihan tahap pertama Satgas penghapusan dan pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Untuk itu saya mengundang Pak Adi memberikan sambutan. Silakan Pak Adi. Nanti selanjutnya saya mengundang Pak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara sekaligus pesannya untuk Satgas kita. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Yayat Sujarna, Bapak Rektor kita, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir. Yang kami hormati Ibu Yulianti Mutmainah, ini mentor kita. Terima kasih Bu Yuli sudah bersedia meluangkan waktu dalam rangka memberikan bimbingan teknis atau bekal kepada satuan tugas PPSK di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Terima kasih juga kepada Ibu, Bapak Satgas dan adik-adik yang sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sebetulnya kami bersyukur pada hari ini kita mempunyai kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan yang sangat penting, di mana seperti kita ketahui 10 hari yang lalu sudah dibentuk satuan tugas PPSK di ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang mana semua perguruan tinggi sudah mempunyai itu. Alhamdulillah kita sudah punya juga. Nah, selanjutnya mungkin tindak lanjut daripada pembentukan Satgas perlu pembekalan, perlu pembekalan kepada seluruh anggota Satgas ini. Karena kami yakin kami di Satgas ini pun masih, ini Bu Yuli, masih 0% lah loadingnya gitu ya. Jadi perlu diberikan asupan Bu, atau vitamin gitu ya, atau bekal pengetahuan terkait dengan PPSK ini. Karena memang PPSK ini kalau kita perhatikan sangat penting ya kita buat, atau kita perhatikan, kita aware terhadap kekerasan seksual ini. Nah, oleh karena itu adanya Satgas ini setidaknya bisa ini juga masuk dari rangkaian kegiatan yang Unilever. Kemudian kita sih kepinginnya tidak terjadi gitu ya. Jadi jangan sampai ada ungkapan kalau nggak terjadi ya syukur, berarti kita nggak kerja gitu ya. Maksudnya kan seperti itu ya. Kita berdoa itu tidak terjadi, tapi kalau terjadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita belum tahu nih ya, ini buat tiga ya. Gimana caranya? Nah, di momen inilah sekiranya kita mungkin berizki kita belajar ya, kita serap ilmunya, kita serap bekalnya, nanti ke depan itu bisa menjadi bahan pengetahuan kita untuk melaksanakan amanah sebagai satuan tugas ini di bidang PPSK. Saya kira itu Bapak Rektor, Ibu Yuli yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka rencana kegiatan bimbingan teknis di Satgas PPSK.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adimu sudah memberikan sambutan sebagai Ketua Satgas PPKS. Selanjutnya kami mengundang Pak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ini pendekar perempuan ya, Kepala PSPB ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Ibu Yulianti Mutmainah ya. Dan di samping kiri saya ya, ini pendekar laki-laki, ini kan pendekar perempuan, ini pendekar laki-laki. Nah, ya, ya kalau mantili kan udah kelihatan. Bapak Adi Musarianto ya, yang juga telah diberikan mandat untuk mengomandoi sebagai kepala Satgas ya untuk penghentian penghapusan kekerasan seksual khususnya di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Insyaallah apa yang kita kerjakan bersama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ya dalam rangka kita memperingati Hari Ibu ya di 7 tempat ya, baik di kota, di kampus maupun di di daerah-daerah ya. Jadi ini sifatnya terus simultan. Oleh karenanya ini juga tidak lepas kita ucapkan terima kasih kepada pihak Unilever yang mensupport giat ini ya sehingga bisa terlaksana. Lebih dari itu ya, ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah ya tentunya berkewajiban ya untuk bisa ya untuk hadir ya dalam rangka baik itu sifatnya preventif ya untuk agar memastikan tidak terjadi yang namanya kekerasan seksual di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Oleh karenanya hal-hal yang terkait dengan edukasi ya, pencegahan, penindakan pun kalau ada, yaitu mudah-mudahan sesuai dengan apa yang memang sudah ditentukan atau digariskan dalam ketentuan dan perundang-undangannya. Oleh karenanya atas nama pimpinan ITB Ahmad Dahlan Jakarta kami menyambut baik sekali kegiatan ini dan mendukung sepenuhnya, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang alhamdulillah telah diamanahi ya untuk mengemban tugas mulia ini. Kenapa saya katakan tugas mulia? Tugas ini nggak semuanya banyak yang mau ya pertama ya mungkin juga pastinya menyita waktu, pastinya menyita pikiran, tenaga, dan tidak lepas pasti juga dengan kontribusi materi yang Bapak Ibu keluarkan. Oleh karenanya ya kami juga berharap kegiatan yang mulia ini ya bisa ditanamkan sebagai bentuk wakaf diri dari Bapak Ibu sekalian ya, terutama kepada Perserikatan Muhammadiyah, khususnya kepada ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang insya Allah ganjaran yang tidak terhingganya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Karena jujur saja ya kegiatan ini atau Satgas ini pun untuk APB 2023-2024 itu memang tidak masuk ya Bu Yuli. Jadi kami mohon pengertiannya juga ya. Karena memang ini hadir setelah adanya berjalannya penyusunan APB di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Oleh karena kami berharap Bapak Ibu sekalian ya ada ataupun tidak ada ya yang bersifat ujroh ya, karena ini kan menyangkut
kontribusi yang Bapak Ibu berikan insya Allah tidak memengaruhi terhadap kinerja Satgas ini. Kami yakin Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih, ya, orang-orang yang memang sudah dipilih juga, ya, karena semua ini kan atas kehendak Allah gitu. Gerakan-gerakan ini kan sebenarnya bukan Bu Yuli yang memaksa atau apa gitu ya, tapi memang hati Bapak Ibu digerakkan, dan alhamdulillah sampai dengan sore hari ini ya kita bisa duduk bersama-sama. Dan saya yakin insya Allah ini juga bukan kali terakhir Bapak Ibu duduk di sini. Insya Allah terus bisa membersamai Satgas yang sudah dibentuk dan mendukung juga program-program yang dijalankan oleh PSIPP, dalam hal ini khususnya di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Oleh karenanya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih dan resmi untuk mengemban amanah ini, dan pada sore hari ini akan melaksanakan tentunya bagaimana pada saat pelaksanaannya nanti ya, dengan dukungan dari Bu Yuli nanti dan para pemateri lainnya ya, terkait dengan hal-hal yang nanti menyangkut tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Satgas yang sudah dibentuk ini. Kiranya Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan ini semua, dan Bapak Ibu yang kontribusikan kepada ITB Ahmad Dahlan Jakarta lewat Satgas ini mudah-mudahan mendapat ganjaran dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tidak kalah penting kita semua senantiasa sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu beberapa informasi berita yang kita ini kan, ini juga udah mulai ada tren virus COVID gitu ya, dia datang lagi gitu ya. Ya insya Allah ya, kalau memang ini Allah berikan kepada kita, kita kembalikan lagi, kita memohon kepada Allah ya, agar virus tadi juga tidak menjadi momok yang menakutkan ya, sehingga bisa berdamai dalam tanda petik dengan kita, kira-kira demikian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan untuk Satgas KS ITB Ahmad Dahlan Jakarta kami nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mohon maaf tidak bisa mengikuti pelatihannya. Yang pertama saya karena katanya nggak lolos seleksi sama Bu Yuli jadi Satgas. Bisa aja. Yang kedua saya ada Zoom juga kebetulan dalam beberapa menit depan. Oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerelaan hati ya, karena rela hati kan dimasak surya itu ya. Nah jadi ini adalah bagian kerelaan hati tadi. Mudah-mudahan ini semua dapat berjalan lancar. Berapa hari Bu Yuli? 1 hari. Oh 1 hari. Sampai malam. Kirain sebulan. Baik, terima kasih, sehat selalu semua. Billahi bisabillah wastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor sudah membuka acara. Pesan penting dari Pak Rektor yang juga mengutip dari Mars Muhammadiyah adalah rela hati. Dan Ibu dan Bapak hadir di sini digerakkan oleh hati. Jadi ini soal hati. Hati-hati dengan hati. Jadi kita semua hadir di sini digerakkan oleh hati. Kemudian amanah dari Pak Rektor penting sekali, mewakafkan diri. Jadi Ibu dan Bapak, kalau di amal usaha Muhammadiyah Aum itu, kalau pesannya Kiai Dahlan, izin menyampaikan ya Pak Rektor ya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Ya, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah tok. Nah, jadi hidup-hidupilah. Nah, bagaimana cara menghidupinya? Tadi pesan Pak Rektor salah satunya adalah mewakafkan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan aum kita, persyarikatan Muhammadiyah. Jadi memang kalau di Muhammadiyah Ibu dan Bapak, kita tidak bisa hanya bekerja saja, tetapi juga perlu aktif di ranting, daerah, wilayah sampai pusat. Dan ini bagian dari wakaf kita. Jadi di hadapan Ibu dan Bapak itu ada kertas ya. Ini teman-teman mahasiswa ini kenapa saya libatkan, karena ternyata Satgas itu 50%-nya harus mahasiswa. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mau pelatihan dengan teman-teman mahasiswa. Ada 100-an lebih orang. Biar saya nggak capek, mereka yang harus jalan-jalan. Aduh, ya.
Ada kertas pink dan merah. Kita di sini bersepakat aja yang biru itu warna untuk siapa? Laki-laki. Laki-laki. Yang pink untuk warna siapa? Cewek. Cewek. Pink itu cewek, laki-laki cowok. Padahal sih pakainya biru loh. Kita bersepakat di ruangan ini aja ya. Kalau keluar dari ruangan nggak usah ini biru ini pink. Kalau saya bertanya, apakah identik dengan perempuan dan laki-laki? Ibu dan bapak boleh mengangkat ya. Boleh angkat warna pink atau warna biru ya. Tes case dulu nih. Pertama, hamil. Pink. Nah, ya kan? Bisa ya? Nah, oke. Imam? Biru. Imam. Bener nih, imam biru. Nggak mau diubah biru. Dari Islam, kalau Islam iya. Gitu. Iya. Saya mau 2 Boleh. Boleh 2. Ya kan kita pilihan kita. Iya kalau iya bisa. Jangan ragu. Ini nggak usah terpengaruh dengan saya. Jangan kayak Sidki iya, dipengaruhi iya, oleh iya, ibu. iya, Jangan. iya. Jadi kita pilih aja. Imam Iya. Biru. biru. Oke. Pastor. Pastor apa sih maksudnya? Pastor ya. Pastor. Pemimpin agama. Katolik misalnya, pastor. Biar nggak terpengaruh lah. Pastor. Oke. Pendeta. Cowok. Bisa cowok, cewek. Pendeta. Oke. Memasak. Bisa 2. Oke. Saya juga bisa masak soalnya. Oh, masak air sampai gosong. Oh enggak ya? Iya kalau Masak bayam sampai lodong. Masak. Yang penting masak. Oke. Saya masak. Iya. Nyuci. Ya. Anak kos nih nyuci sendiri. Oke, bekerja? 2. Oke. Ngurus anak? 2. Bisa 2. Oke. Ya udah sip. Kemudian jadi dokter? Bisa 2. Presiden? 2. Oke. Calon anggota dewan? 2. Presma. 2. Presiden mahasiswa? Bisa 2. Bisa perempuan bisa. Oke, sip. Itu disimpan dulu jawabannya ya, karena tadi ada yang imam semuanya hanya menjawab cowok. Ya, imam cowok. Ibu saya bisa jadi imam. Bapak Oke. sudah nggak ada, tapi dia bisa jadi imam. Oke. Kenapa ibunya jadi imam, Pak? Iya karena menurut saya sih perempuan bisa jadi bapak, tapi bapak pun bisa jadi ibu gitu. Dan saya sendiri merasakan gitu. Jadi tinggal bapak dari saya SMP, tapi dengan pengorbanannya luar biasa. Dan beliau sampai sekarang pun tidak berniat untuk menikah. Jadi benar-benar berusaha biar anaknya jadi seperti saya sekarang. Luar biasa. Bapak udah nggak kuat itu kan? Iya kalau bapak-bapak kayaknya nggak kuat bu, gitu. Karena memang nggak tahu secara apa ya. Secara itu kelebihan perempuan saya itu yang tidak disadari dan luar biasa sih harusnya gitu. Oke. Ini poin pentingnya adalah kelebihan perempuan yang tidak disadari. Jadi kalau pasangannya menikah, perempuan bertahan untuk tidak menikah lagi. Laki-laki belum 40 hari sudah lirik kanan kiri kata Pak Adi. Ya nggak Pak Adi? Normal gitu, Bu. Begitu. Normal. Jadi kalau laki-laki menduda seumur hidup nggak normal dong? Enggak juga, tergantung. Ada Oh. juga. Saya juga ada contoh juga gitu. Jadi dia sampai sekarang pun nggak menikah gitu, bahkan lebih dekat dengan anaknya perempuannya. Gitu. Yang laki-laki tadi? Iya, Wah. kalau istri udah menikah sampai sekarang tuh tetangga saya bu. Gitu. Dia sampai anaknya itu saking dekat dengan anaknya, nanti bilang bapak jangan nikah lagi. Benar, dia sampai sekarang nggak nikah. Gitu. Sampai saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi luar biasa menurut saya seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak Ibu Bapak. Selanjutnya kita mau nonton film. Filmnya di laptopnya sulit. Ini aku. Gimana, Tom? Saya senang banget lihat foto ini. Lihat tuh, cerah banget itu ya tim Satgasnya ya. Cantik-cantik lagi ya Allah. Masa depan cerah banget lah hidup ya. Cerah banget lah pokoknya. Ahmad Dahlan cerah. Seharusnya tanggal 18 Desember ini sudah ada pertemuan nasional Satgas. Kayaknya ada missing puzzle. Kita nggak keundang. Yang 18 Desember ini. Nanti saya akan cek ke kementerian. Kalau nggak diundang,
Iya deh kamu. Mana bro? Oh tadi belum nyambung, kayaknya udah. Oke, sudah. Di full. Kita nonton dulu ya. Pagi. Udah tempat kamu. Bentar, ini. Gak usah kayak ini. Ulang lagi deh. Ulang lagi. Nggak di jalan. Oh, udah. Pagi. Bisa pindah Mbak? Ini tempat kami. Bentar, ini. Nggak apa-apa. Ini kelas. Bagus banget. Profesor Endang top. Belum ketemu udah jadi fans gue. Oh iya? Iya. Dia itu salah satu profesor paling muda di Indonesia. Hebat ya? Dan kata orang, teori matematikanya puji orang-orang Harvard di Amerika. Dan dia pernah meraih medali Fields. Bukan main. Orang Indonesia pertama. Ada apa, Mbak? Enggak, kayaknya medali CERN deh, bukan Fields. Salah, Mbak. Salah. Oke. Semua orang tahu dia meraih medali Fields. Oke. Saya dengar dia belum nikah. Mungkin nggak ya? Pengabdian ilmu matematikanya itu terlalu kuat. Bukannya udah tunangan ya, Mas? Maaf, Mbak yakin untuk ikut mata kuliah ini? Iya. Kenapa? Sorry ya Mbak. Kayaknya matematika ala Profesor Endang itu terlalu rumit untuk cewek. Ya, mudah-mudahan saya ngerti. Asal beliau bicara lambat dan banyak gambar ya. Selamat pagi, Prof. Profesor Endang belum ada. Pagi, silakan. Ya. Saya siap-siap dulu ya. Langsung speechless. Selamat pagi semua. Hai. Kenalkan, ini Kak Sri, asdo saya. Dan saya Profesor Endang. Dibalikin ke yang itu aja, flyer aja, Bang. Jadi yang satu bilangnya endang, yang satu bilangnya endang. Ibu bapak ada yang pernah diduga sebagai mahasiswa kalau masuk kelas? Pernah? Duduk, dosennya belum datang kan? Udah, sampai itu akhirnya maju ke depan. Loh, ibu dosen? Pernah? Saya belum. Pernah. Betty, oh. Terlalu tua. Saya beberapa kali kayak gitu tapi belum nyampe ke profesor begini. Saya juga deg-degan kalau misalnya masuk kelas AIKA ala Bu Yuli itu rumit. Nah itu nanti orang jadi nggak mau masuk mata kuliah AIKA lagi. Untungnya enggak. Nah dari video tadi apa sih yang bisa kita ambil gambarnya apa pesannya? Siapa mau bicara? Oke, silakan. Yang bisa diambil dari video tadi itu pertama ya, Layarnya bahwa kesini dong kamera. si mahasiswanya itu udah underestimate duluan sama kaum perempuan ya, yang dengan kata-katanya tadi bahwa matematika itu terlalu rumit untuk perempuan ya, padahal sebenarnya ya yang di underestimate itu sendiri adalah dosennya gitu. Terus yang kedua adalah seakan-akan
yang tadi yang kaum cowoknya itu paling benar, ya apa-apa yang dikatakan itu paling benar. Karena apa? Karena dia selalu menyangkal apa yang dikatakan oleh yang tadi yang saudara dosennya itu. Sekian Bu. Ya. Yang sebelah? Yang cewek-cewek? Oke, oh ya silakan. Tum, kesini lagi Tum. Oke, saya coba jawab ya Bu. Ini sebenarnya diskriminasi udah mulai dari awal ya Bu ya. Tadi dilihat mulai dari masuk gitu ya, sudah meminta agar perempuan itu duduk di belakang gitu ya. Padahal kan yang datang telat adalah mahasiswa yang laki-laki. Ya, Itu pertama. Yang kedua memang mindsetnya adalah tadi melemahkan perempuan. Habis gitu ini ya. Bahwasanya perempuan dianggap apa namanya ya, tidak apa ya, di bawah daripada laki-laki, karena tadi dari hasil pembicaraannya kan memang mengagungkan ya, padahal belum tahu itu nama apakah endang apa endang gitu ya, tapi tidak bisa tidak perlu apa namanya Film menyampaikan Impossible Dream. bahwasanya kita lihat Oh, kamu lagi kelas ya? apa namanya merendahkan ya, tapi itu sudah terlihat dari awal bahwasanya dari awal sikap dan perilaku daripada mahasiswa yang baru datang lambat itu menyuruh asisten dosen atau ke belakang, dan pada saat si mahasiswa yang laki-laki itu salah gitu ya, kemudian dikoreksi dengan penghargaan sebenarnya gitu, tetap berperilaku dia merasa lebih dominan dan dia lebih benar gitu. Itu yang sikap yang kurang baik seperti itu gitu. Padahal ya setahu saya sih memang gitu ya, salah satu kelebihan perempuan dengan laki-laki adalah perempuan tuh jauh lebih teliti, lebih rajin ya untuk beberapa profesi itu ya kita akui. Kalau saya sih pribadi akui gitu ya, kita nggak bisa seperti apa ya laki-laki apa perempuan gitu ya. Itu terlihat sendiri. Kalau saya tuh anak saya tuh kan di SD Bu, gitu ya, di SD tuh rata-rata itu yang 1 sampai 3 itu perempuan dominan gitu ya. Dan memang kalau kita bicara dari sisi psikologinya, perempuan itu memang kenapa dia pintar? Kenapa? Dia teliti, dia rajin gitu. Itu berbeda dengan laki-laki gitu ya. Tapi karena laki-laki sifatnya lebih superior gitu ya, karena memang apa namanya dianggap lebih kuat, lebih hebat, lebih mampu. Tapi untuk satu sisi kalau saya pribadi lihat, itulah kelebihan perempuan dibanding laki-laki, dan itu harus disadari sama laki-laki gitu. Itu sih Bu, lebih pada saya melihat seperti itu. Terima kasih. Siap. Jadi katanya lebih unggul perempuan pada satu titik, lebih kuat laki-laki pada satu titik. Kemudian ada juga yang bilang perempuan lemah, ada yang bilang laki-laki lemah. Bang Dendi, kita nonton film lagi boleh nggak? Impossible Dream ini sudah ada di laptop. Oh, udah di laptop Bu. Udah. Nah, terus gini, ini kan sebenarnya kita harus lari cepat ya. Asumsi saya ibu bapak, tapi kalau misalnya mau ini kayaknya terlalu cepat nih, saya belum paham ini harus diendapkan dulu, harus ini nggak apa-apa, interupsi aja gitu ya. Ini kan asumsinya kita pengen lari cepat supaya nanti pada saat pertemuan dengan satgas yang lain, ibu bapak nggak terlalu jauh ketinggalannya gitu loh. Nah, jadi nanti kan habis ini harus materi hukum, harus bagaimana mendengarkan suara korban, harus bagaimana kalau memeriksa kasus gitu kan. Nah, jadi ini agak dalam ketinggalan tadi ini gimana? Nah, ini filmnya ini. Nah, nanti dari film ini ibu bapak boleh diskusi berdua, boleh juga bertiga. Karena kayaknya udah bertiga ya. Bertiga terus berdua. Yang ini juga berdua mahasiswanya. Oke, boleh bertiga, boleh berdua. Dari film ini kita cek apa sih bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Tadi sudah dari Bu Lestari dan Pak Rizky itu sudah menyampaikan tadi ya catatan-catatannya. Anak perempuan itu ternyata lebih teliti loh dibandingkan anak laki-laki. Anak laki-laki tuh kok kayaknya males banget sih suruh belajarnya itu segini, mainnya segini misalnya begitu. Tapi kalau sudah duduk antang kok nilainya bagus gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada apa sih gitu. Nah, kita nonton film dulu namanya Impossible Dream. Mohon sungguh diperhatikan dan dicatat. Apa sih bentuk-bentuk ketidakadilan gender
dalam film ini. Teman-teman ikut juga ya. Lampunya mending mati apa enggak?
Prim. TV aja mustahil. TV aja mustahil. Baik Ibu dan Bapak, maksimal 5 menit ya. Maksimal 5 menit ya diskusi ya. Maksimal 5 menit atau 3 menit deh. Iya, nggak salah lama. Iya, nggak usah lama, betul. Lebih cepat, lebih. Langsung aja di. Oke. Langsung aja. Tapi ini belum diskusi nih. Udah diskusi belum? Belum kan? Belum. Nah, diskusi dulu. 3 menit. Kemudian setelah itu nanti kita cross check. Ya. Oke. Silakan. Diskusi 3 menit aja, jangan lama-lama. Ayo merapat, diskusi. Gimana Pak Rizky? Ini video tadi Pak Rizky. Betul-betul ketidakadilan. Saya tuh ya, itu chip yang tertanam di otak. Gimana sih caranya supaya bisa nulis? Whiteboardnya ada gambar whiteboard. Pada titik ini tuh kayaknya ganteng banget, malu ya. Nah, kayak jari bu, pakai spidol. Mau nomor hadiah. Oh iya, memang. Kita garis. Ganti kan warna tintanya putih, jangan yang merah. Kenapa? Nggak kelihatan. Oh gitu. Nah, ini kita kasih gambar perempuan ya. Kemudian, kalau ngapus gimana? Pakai penghapus biasa. Gimana caranya? Itu di atas meja. Wih, canggih. Canggih. Mau nulis ini 500 juta? 500. Oke. Oke. Bentuk-bentuk ketidakadilan dari film tadi ya? Loh. ini dulu ganti Bu. Oh alah. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dari film tadi. Oke, 1. Apa? Segala pekerjaan domestik dilakukan oleh perempuan. Segala pekerjaan domestik dilakukan oleh perempuan. Semua pekerjaan ya? Perempuan ya? Ini boleh nggak kita sebut sebagai double burden? Atau multiple? Multitasking. Burden ya. Nah, Burden boleh, beban ganda ya. iya beban ganda. Kadang-kadang kan kita Kadang-kadang kan kita nganggapnya tuh wah perempuan tuh serba bisa, hebat, keren gitu loh. Tapi sebenarnya itu masalah. Sebenarnya itu masalah. Sama perempuan yang juga pekerja di luar. Tetap pekerjaan domestik dia yang melakukan ya. Ya, betul sekali. Bu Lili.
Jadi tadi contoh dari Bu Lili, dia sudah dikerja di publik, dia juga harus di domestik. Itu perempuan. Laki-laki itu kalau sampai rumah mah besok saya ada tugas nih keluar kota, antep banget ya, nggak pakai nanya, udah tuh packing aja. Kalau cewek, Pak, besok tuh ya kita mau ada acara di kampus nginep 3 hari, misalnya gitu kan. Pasti tuh suami udah ngomong, itu si A, si B, si C atau anak di absen semua dah tuh kan. Terus kita mikir lagi tuh, aduh habis itu SMS deh ke Mbak Rere kayaknya nggak jadi deh ya, ribet gitu kan. Kalau cowok-cowok, mana ada mikir gitu, Padi mikir enggak, misalnya, Sidki mikir enggak, misalnya begitu. Tapi Padi pasti mikir lah, ini anak saya gimana nih gitu kan. Kira-kira begitu, kebayang nggak? Nah iya, ini yang tadi disebut sebagai double burden. Dia harus kerja di publik, tapi dia juga kemudian di domestik juga kerja. Oke, ini 1. 2. Ya, silakan. Mic-nya. Jadi tadi video yang sudah ditonton itu tadi saya lihat juga secapek-capeknya perempuan ya, tapi dia tetap sampai ke bawah mimpi kan tuh, dia tetap bermimpi, aduh andaikan suami saya seperti itu bisa membantu saya gitu. Tapi walaupun dia capek nih, lelah, tapi tetap dia melakukan pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, seperti kayak bekerja, terus mengurus anak, terus mengurus mengurusi suaminya gitu kan. Dia tidak memikirkan diri dia sendiri, yang penting sekitar itu bahagia gitu sih Bu. Jadi kayak kurang memperhatikan dirinya sendiri, walaupun dia sebenarnya ada sisi mungkin dia jenuh, capek, lelah gitu, tapi dia tetap melakukan itu gitu. Oke. Itu bisa kita sebut sebagai kekerasan seksual. Nanti Ibu Bapak pada tahap pelatihan selanjutnya kita akan mengenalkan soal psikologi. Dalam psikologi, orang tuh kalau sudah dalam fed up yang sudah sangat tinggi, tirednya tuh udah capeknya tuh luar biasa tuh sampai ke bawah mimpi. Sebenarnya dia sedang mengalami kekerasan. Kekerasan fisik memang nggak dipukul secara langsung sih ya. Tapi secara nggak langsung kita melihat itu ada kekerasan karena semua pekerjaan dibebankan kepada istri. Kekerasan psikis, dia sampai nggak bisa ngomong kan, ya udah deh, semua udah disiapin tuh, suaminya udah kayak raja kecil, ya kan. Kemudian kekerasan ekonomi, dia juga sampai bekerja kan, gitu kan. Dan semua kan begitu terima gaji dia juga untuk rumah tangga dan sebagainya. Dan kekerasan seksual itu dia mengimajinasikan suaminya itu romantis, tetapi suaminya itu melakukan pelecehan di luar. Nah, tadi suaminya melakukan pelecehan di luar dengan perempuan lain. Sweet itu apa ya namanya? Catcalling. Kalau dalam bahasa kekerasan betul-betul ketidakadilan gender, kita beri kasih nama apa? Stereotype ya. Jadi catcalling itu bentuk dari stereotype yang menganggap, oh karena dia pakai rok mini boleh dong dilecehkan. Ih, dosen saya mah cantik, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Ibu manis banget dah. Ibu pulangnya di mana? Suka gitu kan? Coba kalau dosennya laki-laki, digodain nggak nih bapak-bapak? Yang ada juga kalau terlambat, aduh takut banget tuh, ngediem gitu kan. Maksudnya kok dosennya perempuan, ibu maaf ya Bu ya, ibu baik deh Bu, ibu baik deh. Nah, kan kayak gitu misalnya begitu. Atau pakai rok pendek tadi kan, seolah-olah perempuan yang pakai rok pendek, perempuan yang nggak pakai jilbab itu dia memang mau dilecehkan. Nah itu disebut stereotype. Jadi menganggap perempuan itu adalah objek gitu. Jadi objek. Nanti Ibu dan Bapak dalam tugasnya di Satgas ini akan kena banget ketika penanganan dan upaya pencegahan tuh kelihatan banget di penanganan ini. Oke, yang keempat ada apa lagi? Diskriminasi ya? Apa tadi bentuknya? Diminat yang lebih banyak tapi bayarannya dikit ya. Betul, upah ya. Upah. Kalau yang laki-laki tuh banyak ya? Upahnya kan gede ya. Kalau yang perempuan diminta kerja banyak tapi bayarannya dikit. betul.
kerjanya banyak, upahnya sedikit. Laki-laki kerjanya sedikit, upahnya banyak. Dan buat foya-foya pula. Dan buat foya-foya pula. Kalau yang perempuan langsung belanja. Yang laki-laki buat foya-foya. Diskriminasi upah. Selain diskriminasi upah, kalau untuk anaknya perempuan dan laki-laki apa? Apa tuh? Diskriminasi gender. Untuk anaknya apa? Puspa? Contoh ke anaknya. Iya, kalau anaknya kayak yang lelaki itu nggak nyentuh pekerjaan di rumah gitu, kayak misalnya cuci piring, nyapu ngepel dan lain sebagainya. Sedangkan anak perempuan masih membantu ibunya untuk bekerja di rumah. Oke. Jadi kata ceritanya, suaranya Puspa itu kayak lagi curhat ya. Sampai tangannya begini. Jadi tuh ya, sampai disuruh ngepel, suruh nyapu, suruh ini tuh, itu kayak lagi curhat ya. Kalau di pelatihan kita bisa ketawa, tapi kalau kita lagi mendampingi kasus kita nggak boleh ketawa, gitu kan? Ya betul. Jadi apa yang disampaikan Puspa itu betul. Jadi anak perempuan itu banyak banget tuh nyapu, ngepel, belum lagi urus adik, ya kan? Laki-laki apa sih? Main. Kerjanya laki-laki banyak kok, main bola, main game, ya kan? apalagi gitu. Jadi laki-laki tuh banyak main. Sampai kemudian orang bercandain, oh main perempuan. Sampai ada lagu 1000 wanita yang datang dan pergi. Coba bayangin 1000 loh. Aduh, pusing. Jadi ketum tuh kalau mau lagi merayu tuh udah 1000 nih, kamu yang terakhir, Jadi kayak gitu kan. Jadi ibu bapak kalau saya kasih kertas, mana kertas itu, folio. Saya bilang nih, kewajiban perempuan dan kewajiban laki-laki. Nanti bisa kecek tuh hasilnya. Bisa dicek tuh. Ya karena ini tadi, perempuan itu dari kecil dibebani dengan banyak pekerjaan. Oke, habis diskriminasi apalagi yang kelima? Laki-laki punya keputusan mutlak dalam rumah tangga, sementara perempuan tidak. Keputusan. Soal keputusan itu soal pengambilan suara. Kalau dalam bahasa bentuk-bentuk ketidakadilan gender kita sebut marginalisasi. Marginalisasi itu apa? Perempuan dianggap tidak punya suara, salah di tangan. Banyak iklan sih sekarang jadi kayak gini salah, begini salah, begitu salah. Kan lagi iklan tuh. Perempuan yang di film tadi ya harusnya dia mengeluh, dia ungkapkan saja. Tapi karena dibatasi, jadi dia kayak memendam sampai ke bawah mimpi. Sampai ke bawah mimpi, betul. Jadi kekerasan psikologis ya. Kalau Betul. frontal tipenya yang ngomong aja kenapa ya? Iya. Ngomong aja. Soal gak diterima urusan kedua, yang penting ngomong lagi. Ya kenapa? Maksudnya Pakai mic, Bu. Karena terbiasa mungkin dididik seperti itu, seperti tadi anak-anak perempuan yang tadi ya, dia sudah terbiasa diberikan beban kerja seperti itu. Bahkan mungkin kenapa ibunya mengalami hal seperti tadi ya, karena sejak kecil mungkin ibunya juga mengalami hal serupa. Oleh orang tuanya dididik seperti itu, bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tugas perempuan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dari sekarang kita harus memutus mata rantai itu gitu ya. Ini kembali kepada pengalaman pribadi ya. Kalau saya sih, kalau kita bisa speak up kenapa enggak, gitu ya. Bahkan sampai detik ini, mohon maaf ibu saya tidak pernah mencuci. Bagi saya itu bukan tugas saya sendiri. Yuk kita bareng-bareng. Dan itu kenapa enggak kita ungkapkan? Tadi saya bilang karena saya orangnya speak up. Kalau saya nggak suka ya saya ngomong. Dan alhamdulillah laki-laki itu kalau diajak ngomong dengan tegas dia akan terima. Kecuali kitanya memendam. Kenapa tadi ada marginalisasi namanya ya? Karena kita terbiasa memendam. Kalau saya enggak, hal apapun saya ungkapkan. Kalau saya tidak ada kepuasan dalam hal tadi ya, saya tidak puas nih. Masa semua saya harus mengerjakan? Itu saya bicara. Jadi alhamdulillah ada kerjasama. Misalnya saya tinggal naruh pakaian di mesin, saya putar nanti suami saya yang bilas. Dan itu sudah terjadi seperti itu berjalan sejak lama. Karena apa ya? Karena kita ngomong. Menurut saya kita selaku perempuan ngomong aja buktikan. Ya. Gitu Oke. Puspa dan teman yang sebelah bisik-bisik. Apakah sebagai seorang perempuan di rumah itu bebas ngomong? Nah ini ada ketum juga nih. Ketumnya ada 2. Kamu kalau nggak aktif misalnya, kalau nggak suka dengan keputusan ngomong nggak? Atau aduh nggak enak atau coba gimana? Pengalaman di rumah atau di organisasi? Kalau aku pribadi ya
kalau di organisasi masih diungkapin masih bisa, tapi kalau di dalam lingkup keluarga kita kalau kita komunikasi, kalau saya nggak terima dengan pendapat ini, orang tua saya nggak bakalan mau nerima sanggahan saya. Jadi daripada saya mencari ribut sama orang tua, lebih baik saya bungkam gitu. Oke. Yang sebelah, silakan Mbak. Ya ngomong dulu dong. Nggak apa-apa, cerita. Saya belum ngerasain sih, karena emang keluarga saya anak mama bapak itu cewek semua, jadi gak ngerasain perbedaannya antara anak cewek sama cowok sih. Kayak gitu. Ibu? Bu Tari? Kalau saya di rumah nggak beda jauh dengan Ibu Lili ya, ketika saya tidak setuju atau ada yang tidak saya sukai ya saya ungkapkan, dan itu juga saya terapkan kepada anak-anak ya, baik itu dalam hal penyampaian pendapat ataupun pembagian pekerjaan ya Bu. Jadi saya kan punya anak udah ada 3 ya Bu, alhamdulillah, ada cowok dan cewek, yang paling besar itu cowok. Walaupun dia cowok, laki-laki, tetap saya ajarkan membantu perempuan, membantu saya, ibu. Saya ajarkan dia nyemur, kalau saya terus minta tolong untuk angkatin jemuran, bahkan untuk cuci piring pun saya ajarkan. Gitu. Jadi ketika nanti dia dewasa, saya harap bisa lebih menghargai perempuan. Ya, tidak semua pekerjaan yang identik dengan perempuan harus dikerjakan oleh perempuan. Gitu. Terima kasih. Yang sebelah? Sebenarnya hampir sama juga nih sama Ibu Lili, sama Ibu Lestari ya teman-teman. Memang kalau di dalam ini ya rumah ya, memang kadang wanita itu harusnya sih nggak boleh minum ya Bu ya, tapi kan kadang nggak sesuai dengan faktanya ya. Nah jadi seharusnya sih kita omongin baik-baik, misalnya lebih ke diskusi tanpa menyinggung satu sama lain, dengan kata-kata yang sopan, dan kalau seandainya memang kan pekerjaan itu yang tadi sudah disebutkan itu harus dikerjakan bareng-bareng nih Bu. Nah itu memang benar ya, tapi dengan dalam artian itu harus ada kata tolong ya Bu ya, gitu ya, Pak tolong atau Mas tolong ini gitu. Paling itu sih nggak kayak ini nih lo gitu ya. Tapi kalau saya sih gitu sih Bu, kayak ambilin dong itu gitu kan, takutnya ya namanya keadaan lagi begini ya Bu ya, saya suka nonton berita kadang juga ngeri juga, kadang suami sakit hati gitu, kadang saya suka yang mikir gitu. Jadi ya semua apapun pekerjaan ya Bu ya, mau itu pekerjaan wanita, nah kalau seandainya saya butuh bantuan pasti saya landasi dengan kata tolong Pak gitu atau Mas gitu. Gitu aja sih Bu. Baik, terima kasih. Bapak? Ya Pak Adi apa saya? Ada saya deh. Ya. Makasih Bu. Ini kita dari sudut pandang ya, ini pengalaman ya, ada pengalaman pribadi juga sih sebenarnya ya. Nah sebenarnya sih semua tuh kalau kita bicara rumah tangga itu, memang rumah tangga itu adalah pelajaran kehidupan sih, nggak ada sekolahnya gitu ya. Saya sendiri baru merasakan pahit getirnya setelah berumah tangga ya, menikah belum punya anak masih fine gitu ya, punya anak udah mulai ada tanggung jawab gitu segala macamnya. Tapi kembali lagi sih memang semua tuh berakar daripada budaya kita masing-masing sih gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan, ada tipikal yang tadi istri mungkin bisa terbuka gitu ya, ada juga istri juga pendiam gitu. Sama istri saya juga pendiam Bu gitu ya, dia pendiam kalau ya tadi menghindari konflik gitu ya, bahkan jadi ya harus ada sadar dari diri kita sendiri sebenarnya. Kalau si laki-laki itu sadar gitu, kalau nggak sadar ya kayak tadi tuh gitu ya. Nah jadi memang kalau menurut saya sih memang dalam kaitannya berumah tangga, karena rumah tangga itu tidak ada sekolahnya gitu ya, learning by doing, tanya sana sini gitu ya dari yang sudah. Pas kebetulan kalau tanyanya dari keluarga yang benar sih alhamdulillah ya, dapat contoh yang benar. Tapi kalau dapat melihat dari contoh yang tidak benar ya juga keikutan biasanya seperti itu. Nah makanya itu pentingnya kalau bagi saya sih pelajaran nanti bukan buat anak-anak saya kali nanti ya,
memang sebelum berumah tangga itu harus ada komunikasi dan penyamaan persepsi gitu. Kita rumah tangga itu mau gimana sih, apa yang kita cari gitu ya. Demikian pula dari dalam hal dan kewajiban seperti apa gitu ya. Baiknya itu diomongin pada masa-masa taruh lah gitu ya. Atau perkenalan itu lebih baik daripada kita nanti sudah nikah tapi tidak mengerti satu sama lain, karena memang benar gitu. Jadi perbedaan budaya gitu ya. Jadi jangan diharapkan adanya pengertian tanpa ada komunikasi gitu. Yang kedua yaitu saling sebagai suami dan istri gitu ya. Nanti kalau kita punya anak sebagai ayah dan sebagai bundanya gitu ya. Nah itu juga sama gitu. Nanti bagaimana pola didik anak pun itu harus tercermin gitu ya. Bagaimana kita melibatkan waktu tadi ya, anak perempuan harus nyapu, ngopel segala macam gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu kita juga bisa mengajarkan juga tadi, memberikan edukasi, karena kita tidak selamanya juga gitu ya laki-laki itu nggak boleh nyapu gitu ya, nggak boleh ngepel ya. Kita harus kasih tanggung jawab paling tidak apa yang bisa mereka kerjakan. Jadi jangan ibunya yang mengerjakan gitu, bahkan ya ayah pun harus memberikan contoh juga tadi ya, harus saling kerjasama. Misalkan istri lagi di rumah gitu ya, ada masak, nah ada tumpukan baju gitu ya, ayahnya yang nyuci gitu kan, bundanya lagi masak ya, itu ya kembali lagi itu semua harus dirundingkan gitu. Jadi memang kembali lagi, tapi juga nggak bisa dipaksakan juga gitu ya. Jadi ada budaya juga, kalau pas kebetulan istri saya kan orangnya diem gitu ya, nggak mau ngomong gitu, tapi ya harus ada pengertian dari suaminya gitu. Jadi harus saling membantu. Tapi kalau si suaminya itu ya di backgroundnya pola budayanya dari keluarganya ya cuek gitu ya, itu bisa kejadian gitu. Jadi memang ya harus banyak belajar dalam berumah tangga juga nih, membagi peran gitu ya antara suami istri gitu ya, kalau punya anak namanya sebagai ayah dan bundanya gitu ya. Dan bagaimana juga mengatur pola asuh, memberikan tanggung jawab kepada anak perempuan dan anak laki-laki gitu. Termasuk juga nanti kalau udah usia tertentu harus dibedakan ya, di tidurnya harus dibedakan gitu kan. Kalau sudah gede ya jangan dicampur antara perempuan sama laki-laki, karena itu pasti ada impactnya juga gitu. Jadi memang ya pembelajaran sih Bu gitu ya. Jadi memang harus dikenalkan. Ini mulai dari, menurut saya sih ya salah satunya adalah memperkenalkan tadi edukasi pra nikah, kalau kita bicara tadi ya, berkeluarga seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan dengan konsep Islam sih menurut saya sih nggak ada masalah gitu, balik lagi aja gitu. Kalau ya keluarga yang ideal keluarga Rasulullah gitu, itu Sidki aja. Gimana Sidki? Ini terbuka aja ya, maksudnya nggak usah ditutup-tutupin, free aja. Kalau saya kan di lingkungan pesantren, alhamdulillah itu terjaga. Misal kalau ada pekerjaan perempuan, nanti kalau misalnya perempuan yang nggak bisa mengerjakan, bisa diserahkan ke yang laki-laki dan saling melengkapi jadi gitu. Kalau di lingkungan saya. Pak Adi, kayaknya banyak catatannya udah ditulis di HP. Kepeannya banyak gitu. Ya, kalau saya sih dasarnya itu memang ajaran Islam Bu. Ya, kalau saya sebutkan tiga hal ini, contohnya misalkan pasti orang nggak ngerti itu bahwasanya pekerjaan bahwasanya suami yang melakukan itu. Pertama, menyuci baju. Coba cek di hadis siapa yang mencuci baju? Rasulullah Bu. Kedua, menjahit. Siapa tadi menjahit? Rasulullah menjahit juga. Ketiga, banyak orang yang nggak tahu, ke pasar. Ke pasar siapa Bu? Rasulullah laki-laki. Bahkan dilarang cewek ke pasar, jangan ke pasar. Yang pasar itu cowok aja. Karena banyak godaan di pasar. Tiga hal ini sampai detik ini banyak orang nggak tahu itu pekerjaan cowok. Sehingga Bu Lili pun tadi bilang menyuci kita berdua katanya, karena Bu Lili menganggap seolah-olah menyuci pekerjaan cewek. Kebiasaan. Nah, ya kan? Tapi sebenarnya maaf ya Pak. Tapi sebenarnya hal yang Bapak ungkapkan yang saya tahu, karena kenapa saya bisa bersuara begitu? Karena didikan orang tua saya sejak saya kecil. Dianggap punya cewek kan? Dianggap itu kerjaan cewek menyuci itu. Jadi gini Pak Adi, kenapa tadi saya bilang kita bisa kok memutus mata rantai yang seperti ini ya kan, kenapa saya bisa speak up dan tidak mengalami marginalisasi itu karena kebiasaan orang tua saya sejak dulu. Ayah saya itu, ibu saya diam di rumah, jadi ayah saya itu nganter anak sekolah itu ayah saya. Kemudian ketika dia sempat mencuci, ayah saya mencuci. Kemudian ayah saya juga belanja ke pasar, jadi ibu saya benar-benar seperti ratu, semua dibawa, ini masak, ini sudah rapi,
kalau mama mau masak. Jadi kenapa saya bilang kita bisa memutus, karena saya sudah memutus dari situ, dari orang tua saya. Kemudian lahirlah saya yang berani speak up, dan saya sudah mengutarakan itu kepada suami saya. Tadi bilangnya ketika ta'aruf mungkin gitu ya, saya sudah bilang kalau sama saya, siap-siap saya tidak bisa sepenuhnya menanggung beban pekerjaan domestik. Saya bilang karena saya sejak kecil, saya lihat ayah saya, dia yang mencuci, dia yang memasak kalau dia sempat, dia juga bekerja, dia juga mengantar saya sampai saya kuliah. Saya benar-benar diprotek, saya diantar kalau dia tidak sempat pakai ojek. Jadi saya bisa mengutarakan hal itu karena sudah dicontohkan, dan saya akan membuat itu pada anak-anak saya. Anak saya laki-laki, sejak kecil sampai sekarang setiap bangun tidur dia nanya, udah beresin kasur belum, nanti mama marah. Jadi anak saya udah paham, setiap bangun tidur mereka bereskan kasurnya. Terus kalau dia buang sampah, temannya main rumah. Anak saya yang masih kecil 5 tahun, buang sampahnya di sana ya, nanti mamaku marah. Dan itu anak saya laki-laki loh Bu. Gitu. Jadi kalau tadi film kan kebiasaan gitu ya, kebiasaan budaya kita gitu ya. Makanya saya bilang sejak saat ini sudah deh, kayaknya kita yang harus memutus itu. Karena kalau saya dengar beberapa orang yang curhat, aduh mengalami double burden gitu ya Bu, dan itu sampai terjadi perceraian di 2021 lalu ketika pandemi Covid, sampai lahir satu buku kami buat bareng chapter book ya, itu saya buat kasus double burden itu. Di tahun itu banyak sekali perceraian meningkat karena Covid, kemudian suami istri di rumah, dan istrinya lebih mengalami beban ganda. Biasanya kan suami kerja, itu waktu layang-layang istri, kata teman-teman saya gitu. Tapi ternyata apa? Kasus perceraian meningkat karena mungkin terjadi gesekan ya di antara keduanya. Seperti itu Ibu. Terima kasih Pak Adi, mohon maaf ya. Lanjutkan Pak Adi. Berarti dugaan saya salah. Dugaan saya pikir karena Bu Lili menganggap ini kerjaan ibu-ibu. Nah, kemudian ayo bagi dua gitu kan. Nah, ternyata dugaan saya salah, memang double dari nol. Jadi contoh dari orang tuanya berarti kan, pengalaman yang cukup berharga. Gitu ya. Artinya apa Bu? Yang saya ingin katakan adalah ketiga pekerjaan itu pun sampai detik ini banyak yang salah kaprah. Dan kayak saya pun misalkan ya, saya di rumah tuh begitu Bu, nyuci juga, ngurus anak juga, nyebokin anak juga Bu, mandiin, ngantar sekolah, ngomong, segala macem gitu ya. Kalau orang yang nggak tahu, itu bahasanya suaminya sedang membantu istrinya, gitu kan, yang sekarang terjadi itu. Padahal 1500 tahun yang lalu itu enggak, ya kan. Bahkan yang ke pasar pun itu adalah suami. Kalau kita mau melihat tuntunan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya Islam memandang peran istri dan suami dalam rumah tangga itu sama, setara. Dan ini yang seperti barusan saya diskusikan Bu Yuli dengan Pak Rizky, ini kadang saat ini budaya kadang-kadang memecah belah itu, ya Pak Rizky ya. Ada budaya yang mengatakan, oh suami mah pagi ngerokok aja, nanti yang nyari duit istri. Itu Pak Rizky ya. Di daerah-daerah tertentu itu dipecah, di obrak-abrik dengan budaya yang seperti itu. Padahal ya agama kita yang 1500 tahun lalu itu, persoalan suami istri dalam rumah tangga adalah setara, gitu ya. Nah itu saya mungkin merujuknya ke situ saja. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 yang di papan tulis itu ya, sumbernya itu tadi kesetaraan Bu, kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, sehingga nanti tidak ada lagi namanya double itu ya, double apa namanya burden itu. Jadi sama-sama dilakukan secara bersama. Ya, mungkin itu Bu, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya. Kalau semuanya kayak gini nggak perlu ada satgas. Kalau semua laki-laki kayak 3 orang ini, nggak perlu ada satgas. Masalahnya jangan dihapus dulu, bentar. Masalahnya ini nggak hilang kok. Hah? Ini nggak hilang kalau sekarang nggak hilang. Bentar, sebentar. Masalahnya, Nanti tinggal klik ini aja. biar muncul ini gimana? Ya Allah. Ini diklik whiteboard. Harusnya nggak hilang. Oke, sip. Masalahnya yang 3 orang ini hanya ada di ruangan ini, 3+3. 3 yang belakang asumsinya sama lah ya dengan 3 yang di depan ini. Asumsinya 6 orang laki-laki itu cuma ada di ruangan ini dan tertutup sama pintu ini gitu loh.
Dan kita juga nggak tahu nih begitu pintunya dibuka, balik ke rumah masing-masing sama nggak dengan yang diomongin di ruangan, kan nggak tahu juga ya. Ini 3 orang yang di belakang pura-pura sibuk misalnya gitu kan, apa di rumah juga nyuci piring gitu kan, apa masak kan kita nggak tahu. Atau 3 cowok yang sebelah kanan ini bapak-bapak juga di rumah begitu, kita nggak tahu. Kita terbatas oleh waktu. Tapi asumsi saya kalau semua seperti laki-laki yang ada di ruangan ini, kita nggak butuh tuh yang namanya Komnas Perempuan. National Commission on Violence Against Women, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Saya 8 tahun di sana. Kita nggak butuh itu. Kalau semua kayak gini. Masalahnya yang kayak gini cuma ada 3. Di luar sana itu banyak kayak gini nih, yang tadi ceritain oleh Puspa. Perempuan itu nggak boleh suara, udah diam, nggak usah ngomong. Apa sih kamu taunya perempuan udah diam, nggak usah ngomong. Yang paling mudah kita kenalin aja di kelas. Di kelas itu ya cowok ngomong mulu, kalau kita nggak stop, gantian yang cewek ngomong. Nggak ngomong. Cowok itu ngomong terus nggak berhenti-berhenti. Apalagi kalau disuruh saut-sautan, wah itu kan ngebully nomor 1 tuh. Coba kalau sendiri-sendiri suruh maju, nggak begitu. Karena ini dari kecil perempuan tuh dibilang suaramu aurat, lebih baik diam. Nggak usah banyak ngomong, kan perempuan gitu kan dari kecil kan. Nah ketika begitu dia ketika dapat kekerasan, ketika dia dapat kekerasan, budaya suara yang katanya suruh diam ini dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong nih ketika ada kekerasan. Nah salahnya lagi, salahnya lagi di kita ada yang namanya budaya menyalahkan korban. Waktu ketemu pakai baju apa? Ya pakai baju ini sih. Warnanya mencereng sih. Gimana kamu nggak bikin bernafsu orang? Coba belum apa-apa udah disalahin. Kamu yakin nggak kenapa-kenapa? Mungkin kamu kali yang ngegoda. Habis kamu cantik sih. Terus kamu, itu budaya menyalahkan korban. Karena apa? Karena diam tadi. Karena dididik untuk diam tadi. Maka kemudian dia tidak bisa bicara. Saya mau latihan. Project ya, Dek? Project. Ini. Mau ke laptop. Oke, terus laptopnya mana? Mau share screen dari laptop. Oh, alah. Nah, di setting apa lagi? Oh ya harus setting lagi nih. Ya, enggak otomatis. Iya dong. Yang peratus tujuannya yang mana? Saya kalau udah IT gitu nyerah. Ampun. Beda sama anak sekarang. Tergantung Pak, kalau disuruh bikin flyer juga lama banget. Kecuali saya timing. Nah, nih. Ini ada masalah juga nih di sini nih. Ini masalahnya nih. Kita cek ya. Kita cek nih sungguh-sungguh. Ini asumsinya kita cepet ya. Karena mudah-mudahan 3 kali pelatihan Bapak Ibu udah ngejar sama ini yang lain. Ada reproduksi perempuan, ada reproduksi laki-laki, dan itu yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki secara fisik, dan itu kodrati. Itu yang disebut seks sama yang disebut gender. Seks itu apa? Ini dia punya vagina, dia punya rahim, dia punya payudara kelenjar mamai, dia punya penis, dia punya testis, dia punya payudara tanpa kelenjar mamai. Itu seks, bawaan lahir. Jadi begitu brojol, oh dia disebut A, Ayu. Oh dia disebut B, ya kan? Beni, Banu misalnya gitu, Bambang, ya kan? Gitu. Itu yang disebut seks. Kalau ini cantik, ini kuat, ini lemah, ini baik, ini maskulin, ini feminin, itu gender. Adik-adik kita ini 2 cewek 3 cowok yang calon satgas selanjutnya, kalau dari segi penampilan itu feminin semua. Saya lebih maskulin dari mereka. Mana ada mereka ngomongnya
nggak ada, kecuali orasi mungkin kalau lagi orasi. Tapi hari-hari itu kelihatan lebih banyak feminin, kecuali kelasnya Sidki, maskulin banget. Sampai mau diem gak, kalau nggak diem tutup pintu dari luar. Berisik banget kelas itu, ya nggak Sidki? Ya kan? Itu terlalu maskulin. Tapi kalau yang lain feminin, karena feminin itu ada dalam diri perempuan dan ada dalam diri laki-laki. Itu gender, jadi bisa ditukar. Perempuan itu kuat, perempuan itu lemah, tergantung lihat. Pak Rizky kalau sama perempuan penggulat kalah. Ini pasti lemah nih. Perempuan penggulat pasti kuat karena dia latihan tiap hari, ya kan? Atau ada teman kita namanya Rafli, tim PSIPP. Itu kan tapak suci ya, tapak suci. Kelihatannya aja kalem. Coba kalau udah berantem tukaran, itu lebih kuat dibandingkan cowok-cowok yang kelasnya Sidki misalnya ramainya doang, gitu loh. Iya kan? Nah, jadi kuat tidak kuat itu tergantung latihan. Bukan soal dia hamil tidak hamil kemudian, bukan, tapi soal latihan. Kita kalau lari tiap hari itu kuat, pasti kuat. Ya, nah ada reproduksi yang berbekas dan tidak berbekas. Ini semuanya enak nih, nggak ada yang nggak enak. Laki-laki punya penis dia pipis 2 menit enak. Mimpi basah 2 jam, apalagi kalau sama cewek idola, artis-artis, itu enak banget. Melakukan hubungan seksual misalnya 15-30 menit, kelar urusan. Dia bisa memproduksi sperma kapan saja, sambil belajar dia bisa, sambil sholat dia bisa, sambil tidur dia bisa, dan gak ada rasa sakit. Enak, nyaman, gak berbekas. Kita pindah ya ke yang cewek. Menstruasi dia butuh 3-14 hari rata-rata. Kalau lebih dari 14 hari kan haidohnya dibilang penyakit sama fikih, jadi dia harus tetap sholat. Ini rata-rata aja. Lagi menstruasi, aduh sakit gak enak, gak bisa main basket, ntar dulu ya, gue istirahat nih lagi mens. Aduh pak, ya Allah sakit perut nih lagi mens nih, papa deh yang masak. Ada juga, gue mau lagi mens gak apa-apa, gak ngaruh. Tiap orang beda-beda. Makanya bahasa Al-Quran soal puasa, menstruasi itu kemudian dia boleh memilih boleh puasa atau tidak. Nanti itu forum lain. Forum tarjih, nggak ke situ. Tapi ini soal menstruasi nih, dia berbekas. Saking berbekasnya kemudian kan dia diwarnain biru kan, sama iklan iklan pembalut. Melakukan hubungan seksual 15-30. Ada yang menyenangkan, banyak juga yang enggak. Pengantin baru, belum tentu dia menyenangkan. Walaupun dia cinta mati tuh sama si abang. Tapi kalau abangnya nggak lihai, neraka buat perempuan. Baru pertama kali, kaget, panik buat perempuan. Melahirkan, spontan, dia butuh 1-2 hari. Nifas 40 hari, hamil 9 bulan, menyusui sampai 2 tahun. Dan ini semuanya berbekas dan sakit. Bayangkan laki-laki yang punya pengalaman enak, tidak berbekas, kemudian mentransfer pengetahuannya soal ini kepada perempuan, bahwa setiap hubungan seksual itu enak. Padahal buat perempuan yang dia suami istri saja belum tentu menyenangkan, apalagi dipaksa. Nah ini kita bekerja pada lingkup ini, ibu bapak untuk Satgas. Jadi kita tidak bisa mentransformasi bahwa setiap hubungan seksual itu menyenangkan dan membahagiakan dengan kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Mulai ngantuk. Kalau ngantuk kita selesaikan. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih ilmu seperti ini ya harus menjadi suatu ilmu tersendiri ya. Dimulai mungkin dari SD gitu ya, SMP, SMA gitu. Jadi memang ya bukan sesuatu hal yang tabu sebenarnya kayak gini. Jadi memang harus disosialisasikan Bu gitu loh. Jadi memang
ya kalau kita bilang kelebihan ya, kelebihan dan kekurangan daripada kita bicara dari sisi seks dan dari sisi gender tadi gitu. Tapi memang di apa ya, kalau dalam konteks agama kan memang ini sudah kodrati ya Bu ya, sudah given gitu ya kalau kita bicara laki-laki perempuan. Nah, tapi memang harus selalu diingatkan bahwasanya kalau kita bicara laki-laki apalagi ya tapi tidak hanya laki-laki yang sudah pubertas gitu ya atau perempuan sudah pubertas. Karena ilmu seksologi ini, ilmu seperti ini memang harus ya terus digaungkan gitu loh, bahwasanya nggak boleh tabu ya. Nggak boleh tabu ya, bahkan pada anak kita sendiri gitu ya harus sudah dikasih ilmunya seperti ini sejak dini gitu. Jadi memang ya benar kalau secara seperti itu ya, masalah berbekas perempuan dengan tidak berbekas memang demikian konteks ilmu apa ya, ilmu seksologi ini seperti ini kan, itu kan memang tadi sudah kodratinya kan, sunatullohnya kan Allah memang menciptakan laki-laki perempuan dengan hak dan kewajibannya masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Sama halnya juga sama, Allah memuliakan perempuan pun dengan kondisi yang bertakti-takti seperti itu dengan apa? Dengan surganya. Ingat gitu, kalau kita bicara konteks agama ya, bahkan Rasulullah sendiri kembali lagi itu kan memuliakan ibu 3 kali baru ayah. Kemudian dalam agama Islam itu Rasulullah memuliakan wanita gitu. Walaupun memang tadi ya perlu dengan apa ya kerentanan seperti itu gitu. Tapi menurut saya sih memang ini bagian dari hal yang harus disosialisasikan terus ya kepada anak kita, mulai dari SD, SMP, SMA, masalah gini. Jadi masalah bahaya juga, termasuk juga bahaya pergaulan bebas gitu ya, gitu. Jadi ya bukan masalah ini enak perempuan, enak laki-laki Bu, menurut saya sih. Memang ini bagian dari kode pertama itu sunatullahnya kodratnya memang seperti itu gitu. Tapi memang harus ada ilmu ini kan ilmu seksologi gitu ya, dan ini nggak bisa dipungkiri. Tapi bukan berarti ya itu harus bagi laki-laki harus hati-hati, bagi perempuan harus hati-hati gitu loh. Harus lebih pada kecenderungan itu hati-hati dalam artian yang tadi berhubungan dengan lawan jenis, bagaimana memperlakukan lawan jenis dan sebagainya. Itu sih Bu. Jadi itu pendapat saya saja sih. Terima kasih. Ya, jadi tadi kata Pak Rizky, ini sesuatu yang kodrati betul, tetapi dari sesuatu yang kodrati ini kemudian menyebabkan diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi karena perempuan dia punya rahim, dia potensi ya, berpotensi untuk hamil, kemudian dia dibebankan. Ya, nah ini yang masalahnya, dibebankan untuk pengasuhan anak. Gitu. Karena laki-laki nggak punya rahim, nggak punya payudara kelenjar mamai, dia tidak dibebankan oleh masyarakat. Kembali ke Al-Quran, nanti kita boleh ada satu sesi khusus gimana ayat Al-Quran ya. Kalau kita lihat Al-Quran itu sebenarnya kewajiban membayar ASI itu ada pada bapak. Dalam surat Al-Baqarah. Bukan fidyah, bayar ke orang yang menyusui. Jadi perempuan itu berhak meminta upah kepada suami kalau dia mau menyusui anaknya dalam Islam, dan suami harus membayar upah itu dalam Islam. Di Indonesia ASI ibu menjadi gratis. Islam dia berhak dan berhak menggugat. ASI yang saya kasih ke anak saya kamu harus bayar. Berhak gak? Berhak. Kalau istri nggak mau, suami harus mencarikan ibu ASI bagi anaknya. Dan itu sudah dipraktekkan kepada keluarga Nabi. Halimatus Sa'diyah itu menggantikan ibunda Halimah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW, dan itu dibayar oleh oleh kakeknya Abdullah Abdul Muthalib, karena Abdullah sudah wafat. Ya kan? Kakeknya yang membayarkan. Jadi kalau di Indonesia kalau suaminya kabur, garis ke ayah berhenti, nggak bisa ditagih tuh keluarga laki-laki. Kalau dalam Islam, kalau ini putus di ayah karena meninggal atau lain sebagainya, naik ke kakeknya. Itu yang kata Pak Rizal, kok nggak nyampe ya? Nah, bersyukur kan masuk Satgas?
Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Anak bagian dari poin pentingnya itu kita belajar gitu. Sip. Jadi ada manfaat ya. Pasti. Jauh-jauh dari Kalideres, jauh-jauh dari Bekasi. Ini sudah jam 8 karena Bapak Ibu besok punya aktivitas lagi. Kita pelan-pelan saja. Nanti kita bisa diskusikan di grup. Kalau ada pertanyaan monggo, nggak usah malu-malu. Saya belajar dengan Ibu dan Bapak, jadi kita saling belajar. Saya tidak mementori siapa-siapa. Kita sama-sama belajar dan sama-sama menimba ilmu. Kita sudahi dulu ya, karena sudah jam 8. Kita endapkan dulu. Ini pasti yang film tadi itu relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kok mirip banget ya? Gue juga gitu tuh, belajar sampai ketinggalan. Cuma bedanya dia bisa ngambil tangannya begitu, kita harus balik lagi nih ke pasar kalau ketinggalan. Tapi apa yang ada di film itu relate banget. Ya, Upah banget Bu, bener. Saya ngerasain kok itu. Iya, upah saya sama teman saya itu waktu di istana itu sama posisi kami. Begitu terima upah, kok bisa pajak saya lebih gede, dia lebih kecil. Jadi diskriminasi itu ada di depan mata, di upah itu ada. Gitu. Begitu ya Bapak, kita endapkan dulu. Nanti akan ada film-film lain yang lebih menguras energi, ya kan? Emosi. Nah, saya sarankan nanti kita kalau yang menguras emosi ya bolehlah kita nginep atau di nginep di hotel gitu ya. Mudah-mudahan ada rezeki gitu kan. Jadi sudah ini kita bisa balik ke kamar, nggak balik ke gitu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ada yang mau disampaikan sebelum pulang? Cukup. Kita sudahi billahi fisabil haq nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak usah ada PR dulu ya, diendapkan.